Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang telah disampaikan kepada saya mencoba menyampaikannya kembali. Jadi saya hanya perantara kata-kata. Jangan dipercayai sayanya, jangan diyakini sayanya, apalagi dianggap kebenaran. Karena kebenaran mutlak hanya milik Yang Maha Kuasa. Saat ini di tengah kondisi negara dan bangsa juga dunia yang sama-sama kita saksikan, nampak baik oleh mata lahir ataupun mata batin, semua sedang berada pada kondisi transisi, sehingga mengakibatkan berbagai macam kejadian dan peristiwa yang membuat beberapa manusia menjadi terhimpit, menjadi gundah gulana ataupun bingung arah akan kemana. Kali ini saya akan menjawab, saya akan memaparkan, saya akan menyampaikan ulang apa yang saya dapatkan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk bagi diri saya pribadi. Tetap kaji dan olah kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Ini hanyalah sebuah referensi. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih teman-temanku, saudaraku seluruh Nusantara yang masih setia menyaksikan dan ingin menyimak kelanjutan apa yang ingin saya sampaikan. Saudaraku, teman-temanku sekalian seluruh Nusantara, seperti yang kita saksikan bersama, berbagai macam peristiwa dan kejadian telah terjadi di hadapan kita, baik yang nampak, terlihat, ataupun yang disembunyikan secara konspirasi ataupun secara tersembunyi. Kita sama-sama merasakan kondisi pandemi yang terus berkelanjutan, yang nampak jelas tidak terlihat kapan berakhir dan di mana titik temu semua kita terbebas dari kondisi pandemi. Selain itu, kita saksikan juga kondisi alam saat ini, gempa di mana-mana, fenomena alam yang tidak terjelaskan oleh ilmu pengetahuan yang saat ini ada. Dimulai dari Merapi yang kemarin cahaya kilatan yang dianggap meteor, tapi bukan. Lalu disusul oleh Gunung Raung juga yang terdapat kilatan cahaya. Peristiwa dari mulai musibah kecelakaan pesawat, darat, laut, dan udara, semua kita saksikan bersama dan tidak terjelaskan secara gamblang, secara nyata, hanya disampulkan, ditutupi oleh penjelasan-penjelasan diplomatis yang membuat kita tetap bertanya-tanya, walaupun kita mendapatkan jawaban dari mereka yang konon memiliki kapasitas untuk menjawabnya. Teman-temanku sekalian, saudaraku seluruh Nusantara, saat ini semua yang terjadi kepada bangsa, negara, bahkan dunia, baik itu pribadi kepada manusianya masing-masing ataupun seluruh rakyat, ini adalah merupakan satu perubahan, pergeseran zaman, transisi antara zaman yang satu ke zaman yang lainnya. Disinilah saatnya bumi, alam merecovery dirinya, memperbaiki dirinya, menyembuhkan dirinya dari sakit yang sudah sangat mendalam oleh ulah sebab manusia itu sendiri. Dan kita harus mulai membuka diri, membuka wawasan, membuka pikiran, membuka hati, bahwa manusia bukan satu-satunya ciptaan. Dahulu kala, bumi dikelola oleh sekelompok makhluk yang telah dipindah dimensikan, dialih fungsikan, karena manusia akan menjadi khalifah, pemimpin muka bumi. Tapi ketika terlihat, nampak jelas manusia hanya merusak, manusia hanya mengeruk sumber daya, tapi tidak mengelola, maka mereka kembali. Mereka datang, gugus lapisan dimensi, portal-portal yang ada di muka bumi sudah mulai terkikis, sudah mulai menipis, bahkan sebagian sudah terjebol, sudah terbuka.
Maka mari kita selalu mengedepankan kehati-hatian, kewaspadaan akan segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita ataupun ada dalam diri kita. Setiap orang-orang yang memendang amanah, menggenggam, tertunjuk, terpilih untuk memperoleh amanah, manusia-manusia yang ada pada jalan kesabaran, kebaikan, itu akan menerima akibat yang lebih dahsyat, lebih besar, terkikisnya para pemegang amanah. Disulitkan jiwa, rasa, pikir, dohir dan batinnya. Untuk apa? Untuk mengikis para pemegang amanah ini. Semuanya hancur, semuanya lebur, semuanya hilang, semuanya kalah sebelum berperang. Dark side, para makhluk-makhluk dimensi gelap, dan juga manusia-manusia yang hanya menuruti hawa nafsunya, yang hanya memiliki mata sebelah, bekerja sama untuk turut menghancurkan, turut mengikis para pemegang amanah, para manusia-manusia terpilih, manusia-manusia yang menyebarkan kebaikan, kesabaran, perdamaian. Sebagian telah dibunuh, telah mati, telah tewas, telah gugur dalam medan tempur yang tidak terukur, tidak terlihat secara kasat mata. Ada yang disebabkan oleh sakit, padahal sakit tidak sakit medis. Ada yang dibunuh secara konspirasi. Ada juga yang dibunuh secara mental, sehingga mentalnya kena, batinnya habis, maka dohirnya pun akan habis, sehingga kekuatan, kesabaran, keimanannya akan berkurang. Itulah yang mereka tuju, supaya para pemegang amanah hilang, tidak terpilih lagi, dan berkuranglah pasukan Al-Mahdi nantinya, berkuranglah pasukan Satrio Piningit nantinya, berkuranglah pasukan-pasukan kebaikan penjaga alam semesta. Oleh kesusahan, oleh kepayahan, oleh kesengsaraan, oleh hinaan, oleh cacian, bahkan fitnahan. Mari kita sadari, mari kita kelola diri kita. Masing-masing dari kalian yang menyaksikan pasti merasakan tahun ini lebih susah, tahun ini lebih berat, tahun ini lebih banyak kekecewaan, baik secara pribadi, ataupun golongan, ataupun kebangsaan. Tapi ingatlah, sebelum kita memikirkan kenegaraan, kebangsaan, alam semesta, kita perhatikan dulu, menyembuhkan diri dulu, memperbaiki dulu apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Jika mengalami kekecewaan, jangan larut terus dalam kekecewaan. Sembuhkan, hilangkan. Karena kekecewaan akan mengurung dirimu ke dalam terus kedukaan, di mana kedukaan itu mengakibatkan dirimu lemah secara batin. Ketahuilah, beberapa musuh tidak mampu menghadapi kita secara terang-terangan, tidak mampu melawan kita secara face to face, dohir dan dohir, bahkan batin dan batin tidak mampu, sehingga mereka mencari kelemahan kita, baik dari keluarga, istri, teman, orang tua, sahabat, kerjaan, dan lain sebagainya. Maka mari kita kembali untuk menyembuhkan diri secara luruskan niat, bulatkan tekad. Rasa kekecewaan, rasa sakit, itu kita dapatkan, kita rasakan karena kita dalam hati lubuk kecil kita, walaupun sedikit sir kita, ingin diakui baik, ingin apa yang kita lakukan dihargai, ingin apa yang kita lakukan mendapat pengakuan. Itu yang menyebabkan kita tersakiti, merasa kecewa, dan ada dalam kedukaan. Mari tepis semuanya itu. Mari lakukan dan lupakan, lakukan dan lupakan. Mari kita semua bersama-sama berjuang untuk menempuh jalan keikhlasan. Susah pasti, tapi ingat, dalam kesusahan, bersama kesusahan, ada kemudahan. Jangan selalu terus-menerus menuju pada satu titik yang kita anggap baik, tapi akhirnya kita mendapatkan keburukan. Artinya, kita tidak bisa tahu melihat apa yang ada di masa depan. Hanya Tuhan semesta alam yang mampu melihat, maka siapa tahu yang menurut kita baik itu buruk, yang menurut kita buruk ada kebaikan di dalamnya. Bersabar, bertawakal, dan terus memperbaiki diri. Optimis, dinamis, dan terus-terus menempa diri untuk menjadi seseorang yang spiritualis. Ingat, spiritual tidak hanya berhubungan dengan gaib, mistis, kuntilanak, jin, dan lain sebagainya, tapi adalah kedewasaan jiwa, kematangan rasa, dan keluasan
wawasan berpikir kita. Dari sekarang sampai ke depan, tahun ini mungkin akan jadi lebih berat bagi beberapa orang yang memegang amanah, bagi beberapa orang yang terpilih. Tapi kuatlah, saling berpegang teguhlah kepada kesejatian diri, kepada niat ilahi yang diperuntukkan untuk kita. Eling lan waspodo. Terima apapun ketetapan yang dijalankan, yang diberikan, yang ditunjukkan, karena Tuhan semesta alam tidak akan pernah memberikan cobaan, melainkan ujian dan cobaan itu kita mampu mengemban, kita mampu menjalankan, dan kita mampu untuk mengalahkan diri kita, musuh terbesar kita, hawa nafsu, keegoisan, keserakahan, pengakuan. Mari kita bersama bergandengan tangan, walaupun jauh dohir jasad kita terpisah, batin kita bisa menyatu, karena batin tak terbatas ruang dan waktu. Wahai para manusia terpilih, wahai para pemegang amanah, saatnya kita menyatukan diri dalam batinnya dan menebarkan energi positif untuk seluruh umat manusia umumnya, khususnya untuk kita semua yang berjuang dalam diam, bergerak dalam senyap, bertempur walau tidak terukur. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa dimengerti, khususnya untuk semua saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Tetap kaji dan olah kembali, jangan mentah-mentah, tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.